Bayangkan sebuah pagi yang lahir tanpa senyum, ketika embun masih menempel di kaca-kaca hanggar Bandara Narita, namun dinginnya menusuk lebih dalam dari udara. Di antara gemuruh mesin jet mewah yang sedang dipanaskan, seorang pria kurus dengan seragam lusuh membungkuk pelan, menggosok lantai yang memantulkan cahaya putih menyilaukan. Namanya Raffi. Tubuhnya ringkih, kulitnya kecoklatan, rambutnya lepek oleh keringat sejak fajar. Tak ada satupun yang memandangnya sebagai manusia yang layak dihormati. Mereka hanya melihatnya sebagai tukang pel, seseorang yang keberadaannya tak lebih dari bayangan yang harus menyingkir ketika orang-orang penting lewat. Raffi menunduk lebih dalam ketika suara langkah ringan mendekat. Seorang pramugari muda, cantik, wangi, penuh pesona, namun bermata dingin berdiri di hadapannya. Aika. Tatapannya meluncur dari kepala hingga tumit Raffi, seperti menilai kain lap yang sudah tak layak dipakai. Kamu enggak bisa kerja di dekat pesawat ini zona bersih. Suaranya lembut tapi tegas, seperti pisau yang dilapisi beludru. Raffi hanya menyingkir, memundurkan alat pelnya, tanpa protes sedikit pun. Ia tahu posisinya. Dunia telah membuatnya mengerti bahwa suara orang seperti dirinya tidak pernah penting. Namun, di balik diamnya, ada sesuatu yang tidak mati. Setiap kali ia melihat pesawat, yang terpantul bukan bayangan dirinya saat ini, melainkan masa kecil di bengkel pesawat kecil almarhum ayahnya di Lamongan. Ia dulu bisa membedakan kabel hanya dari warna, bisa menilai suara mesin hanya dari dengungannya. Tetapi, hidup tidak memberi ruang bagi mimpi itu bertumbuh. Kematian ayahnya mengubur segalanya, meninggalkannya memikul beban hidup yang tak sesuai kekuatannya. Raffi kembali mengepel, namun matanya sekilas menangkap cahaya kecil berkedip di bawah badan jet. Indikator yang seharusnya tidak berkedip ketika mesin dalam mode siaga. Dadanya menegang sesaat, tetapi ia menunduk lagi. Siapa dirinya untuk bicara? Sebuah seragam kotor tak pernah menjadi tiket untuk didengarkan dalam dunia yang dipenuhi orang bersarung tangan putih dan sepatu mengilap. Ketika teknisi, pilot, kopilot, dan staf bandara lalu lalang dengan aura profesional yang tak tersentuh, Raffi tetap berada di sudut hanggar. Bayangan kecil yang menyeka noda demi noda, sementara jauh di dalam dadanya, naluri lamanya menangis ingin bicara. Sesuatu di pesawat itu salah, sesuatu yang bisa berbahaya jika salahnya dibiarkan. Tapi ia diam. Hingga saat para tamu penting mulai berdatangan, hanggar menjadi semakin sibuk. Aika tersenyum cantik pada tamu-tamu berjas mahal, senyum yang sama sekali berbeda dari tatapan dingin yang ia berikan pada Raffi. Namun, bahkan dalam hiruk-pikuk itu, Raffi mendengar sesuatu. Dengungan mesin yang miring ritmenya, detak yang tidak sesuai napas mesin biasa. Ia berdiri kaku, memandang ke arah jet, tetapi seperti sebelumnya, kata-katanya tertahan di tenggorokan. Lalu sebuah bentakan memecah keributan. AC kabin tak menyala. Panel pendingin tidak merespons. Sistem layar kabin mati total. Para teknisi panik. Pilot dan kopilot ikut turun dengan wajah tegang. Para penumpang resah. Jadwal terancam kacau. Aika kehilangan senyumnya, wajahnya pucat. Raffi merasa seluruh dunia menahan napas. Ia tahu ini bukan kerusakan besar. Tapi jika dibiarkan, pesawat itu bisa bermasalah saat berada di udara. Dengan langkah pelan, seperti orang yang menuju tempat yang tidak seharusnya dituju, Raffi mendekat. Para teknisi memandang dengan sinis. "Hei, kamu ngapain ke sini?" Suaranya memotong udara. Raffi membungkuk sopan. Suaranya bergetar begitu keluar. "Maaf, saya rasa saya tahu masalahnya." Tawa kecil meledak. Mereka menertawakannya, menepuk bahu satu sama lain seperti mendengar lelucon aneh. Tukang pel itu, tahu masalah jet miliaran yen? Lalu Aika datang. Tatapan menusuk, nada sinis. Lagi-lagi,
Kamu masuk ke area yang bukan tugasmu? Kamu merasa bisa bantu perbaiki jet ini? Raffi tidak membalas tatapannya, tetapi keberanian kecil lahir dari ketulusan yang lebih besar. Mesin inverter cadangannya mungkin tidak mendapat grounding stabil. Suara Raffi tenang, tapi napasnya gemetar. Keheningan turun. Para teknisi terdiam, bukan percaya, melainkan bingung. Lalu Aika tertawa tipis, sebuah tawa yang menusuk seperti jarum halus. Kalau kamu bisa perbaiki sistem ini dalam 10 menit, aku akan jadi istrimu. Suara tawa membesar di hanggar. Namun Raffi tidak tertawa. Ia menunduk hormat dan berkata pelan, "Apa saya boleh coba?" Dan dari detik itu, takdir mulai bergerak. Kepala teknisi berdiri dengan raut wajah campuran ragu dan terpaksa. Situasi terlalu genting untuk menolak siapapun yang berani mencoba, bahkan jika orang itu hanyalah tukang pel yang setiap hari mereka anggap tak berdarah, tak bernilai, tak layak menyentuh apapun selain lantai. Ia menunjuk jam di pergelangan tangannya. 10 menit. Kalau kamu merusak lebih parah, kamu keluar dari hanggar ini selamanya. Raffi mengangguk pelan. Tak ada ketakutan di wajahnya, hanya seberkas kehati-hatian yang lahir dari rasa hormat pada mesin. Ia melangkah mendekat ke jet mewah itu. Untuk pertama kalinya, ia menyentuh permukaan logam dinginnya, dan seketika ingatan tentang ayahnya muncul. Suara lembut yang selalu berkata, "Mesin itu punya hati, dengarkan nadinya. Kau akan tahu apa yang ia butuhkan." Tangan Raffi gemetar, bukan karena takut gagal, tapi karena rasa haru yang tak terucapkan. Obeng kecil di pinggangnya bergetar bersama langkahnya. Obeng itu sudah tua, karat menempel di beberapa sisinya, gagangnya dari kayu yang mulai pudar. Bukan peralatan profesional, namun itu adalah satu-satunya warisan ayahnya yang ia bawa dari Indonesia. Dan hari ini, benda kecil itu menjadi saksi keberanian terbesar dalam hidupnya. Ia membuka panel bawah pesawat. Detik pertama bergulir. Semua mata tertuju padanya. Beberapa teknisi menyilangkan tangan, jelas meremehkan. Aika berdiri tak jauh, senyumnya sinis, namun matanya menyimpan sesuatu yang tak ia pahami sendiri. Ketegangan. Mungkin takut ditertawakan jika Raffi benar-benar berhasil. Mungkin takut pada ucapannya sendiri. Raffi menyibak kumpulan kabel-kabel kompleks. Tangannya bergerak cepat. Ia pernah memegang ribuan kabel di bengkel kecil, Lamongan. Bukan kabel raksasa jet miliaran yen, tapi prinsip arusnya sama. Ia menemukan kabel grounding utama. Di ujungnya ada goresan halus, sangat kecil, nyaris tak terlihat. Tapi cukup untuk mengacaukan tegangan rendah yang dibutuhkan sistem pendingin dan layar kabin. Ia mengupas sedikit bagian kabel itu, mengikat ulang tembaganya, lalu menutupnya dengan selongsong sederhana yang ia bawa dari saku. Para teknisi mulai berhenti tertawa. Mereka saling pandang, napas baris napas berubah menjadi diam penuh tanda tanya. 5 menit berlalu. Keringat mengalir dari pelipis Raffi. Ia memeriksa jalur arus menuju inverter cadangan, mengencangkan 2 baut yang longgar. Kepala teknisi melangkah maju perlahan, kini dengan ekspresi yang bukan lagi menghina, melainkan penasaran. "Coba hidupkan sistem," ujarnya. Salah satu teknisi menekan tombol utama. Semua orang menahan napas. 1 lampu indikator menyala, lalu 2. Kemudian, seluruh panel menyala serempak, seperti detak jantung yang hidup kembali. Pendingin udara mulai berhembus, suhu kabin menurun stabil, lampu kabin berubah hijau, mesin berbisik pelan, ritmenya kembali normal. Dan hanggar tiba-tiba sunyi, tak ada tawa, tak ada ejekan, hanya kekaguman yang menahan suara mereka di tenggorokan. Seorang teknisi bergumam, hampir berbisik, namun semua orang bisa mendengarnya. Dia berhasil. Gila. Jalur itu bahkan gak ada di prosedur cek cepat. Aika membeku. Matanya melebar, menatap panel yang menyala sempurna. Ia bahkan lupa bernapas.
Sesuatu yang tadi ia jadikan bahan olok-olok, kini menjadi kenyataan di hadapannya. 8 menit berlalu. Raffi berdiri pelan, merapikan panel penutup. Tangannya masih gemetar, tapi kini karena rasa syukur, ia tidak menoleh ke siapapun. Ia hanya menunduk sedikit, seperti meminta izin pada pesawat karena telah membongkar nadinya. Kepala teknisi mendekat dan berkata dengan suara berat yang mengandung hormat, "Kerja bagus." 2 kata sederhana. Namun bagi Raffi, 2 kata itu seolah membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Pintu yang membawanya kembali pada harga diri yang pernah hilang. Sementara itu, di balik diamnya, Aika merasakan dadanya mencelos. Ucapan ceroboh yang ia lontarkan kini berdiri di hadapannya sebagai bayangan yang tak bisa ia tarik kembali. Tatapannya bergetar, dan dunia Hanggar yang tadi memandang Raffi sebagai bayangan lantai, kini harus mengakui bahwa bayangan itu baru saja menyalakan dunia mereka kembali. Suasana Hanggar yang beberapa menit lalu dipenuhi ejekan kini berubah menjadi ruang yang dipenuhi keheningan canggung. Para teknisi yang tadinya tertawa paling keras, kini menunduk pelan, seperti takut bertemu mata Raffi. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seseorang yang mereka remehkan, seseorang yang setiap hari mereka suruh menyingkir, mampu mengatasi masalah yang bahkan teknisi senior tidak bisa temukan. Raffi tidak berdiri tegap, tidak membusungkan dada. Ia hanya berdiri dengan tangan yang masih gemetar, wajahnya menunduk, napasnya berusaha stabil. Ia tidak mencari tepuk tangan. Ia tidak meminta pengakuan. Ia hanya ingin memastikan pesawat itu aman sebelum mengudara. Namun di dalam dadanya ada suara ayahnya yang kembali hidup. Suara yang dulu perlahan memudar setelah bertahun-tahun ia dipaksa bekerja jauh dari dunia mesin. Kepala teknisi menjabat tangan Raffi, singkat namun penuh makna. Para teknisi lain terdiam. Beberapa dari mereka menggigit bibir, malu pada rasa sombong yang sebelumnya menutup mata mereka. Pilot dan kopilot naik kembali ke dalam kabin, mengecek ulang sistem. Segalanya kini berjalan sempurna. Para penumpang duduk kembali, kebingungan namun lega. Namun bukan itu yang membuat Aika tak mampu mengalihkan pandangan. Matanya terpaku pada sosok yang berjalan pelan, mengambil langkah mundur dengan tenang, seolah ia baru saja melakukan hal kecil. Padahal, ia baru saja menyelamatkan penerbangan bernilai miliaran yen. Aika menggigit bibir bawahnya. Ada ketakutan aneh yang merayap di hatinya. Bukan takut pada Raffi, tetapi takut pada dirinya sendiri, pada kata-kata yang ia lontarkan dengan sombong beberapa menit sebelumnya. Kalau kamu bisa perbaiki ini dalam 10 menit, aku akan jadi istrimu. Kata-kata itu kini berputar di kepalanya, memukul kesadarannya, membuat pipinya memanas oleh rasa malu yang begitu dalam. Teknisi di sampingnya berbisik, "Kamu serius tadi bilang gitu?" Aika tidak menjawab, tenggorokannya tercekat. Ia tak pernah menyangka lelaki dengan seragam lusuh itu mampu membalikkan keadaan sedramatis ini. Dan kini, setiap detik yang berlalu membuat rasa bersalahnya membesar. Tapi Raffi tidak menuntut apapun. Ia membungkuk sopan kepada kepala teknisi. "Maaf, saya lancang membuka panel. Saya kembali ke tugas saya." Suaranya tenang, tak ada luka yang ditunjukkan, tak ada penilaian. Hanya ketulusan yang membuat Aika makin merasa hancur dari dalam. Raffi berjalan pergi, kembali mengambil pel tua dan ember kecil yang ia tinggalkan di sudut hanggar. Langkahnya tetap merunduk, namun kini ada sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan kecil, cahaya yang lahir dari keberanian, dari bukti bahwa meskipun dunia memandangnya rendah, ia masih memiliki sesuatu yang tak bisa diremehkan siapapun. Namun, tak semua orang menerima kejadian itu dengan lapang dada. Di balik kaca ruang kontrol kecil di sudut hanggar, seseorang memperhatikan seluruh kejadian sejak awal. Pria berjas abu-abu, berambut perak,
duduk dengan tangan terlipat di meja. Ia tidak tertawa, tidak berdiri, tidak berkomentar. Matanya yang tajam mengikuti setiap gerakan Raffi dengan perhatian yang tidak biasa. Ia adalah pemilik perusahaan penerbangan swasta yang menaungi jet tersebut. "Siapa anak itu?" tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari monitor. "Asisten kebersihan, Pak. Namanya Raffi. TKI asal Indonesia," jawab asistennya. "Tidak ada catatan pelatihan mekanik." Pria tua itu terdiam lama. Di matanya tersimpan rasa penasaran yang tidak bisa dianggap remeh. Bagi seseorang sepertinya, kemampuan Raffi bukan hanya anomali, tetapi aset yang harus dipahami lebih dalam. Sementara itu, Raffi masuk ke ruang ganti. Di sana, ia menatap wajahnya di cermin kecil yang retak di sudut. Wajah itu masih sama dengan pagi tadi, lelah, kusam, sederhana. Namun di balik matanya, ada sesuatu yang hidup kembali. Sebuah rasa yang ia pikir telah lama mati. Harga diri. Pintu ruang ganti terbuka. Aika berdiri di ambang pintu, ragu, tidak seperti dirinya yang tadi penuh wibawa. Tangannya memegang tablet, namun ia bahkan tak tahu harus berkata apa. Raffi menoleh perlahan, tanpa amarah, tanpa dendam. Aika membuka mulutnya, tapi suara yang keluar hanyalah bisikan pelan. "Makasih," kata sederhana. Tapi dari matanya yang bergetar, Raffi tahu itu bukan sekadar ucapan, melainkan permintaan maaf yang tertahan oleh gengsi. Raffi mengangguk kecil. "Sama-sama, saya cuma tidak ingin ada yang celaka." Dua kalimat itu membuat Aika menunduk. Air matanya hampir jatuh. Ia merasa dirinya kecil. Ia merasa dirinya egois. Ia merasa dirinya terbelenggu oleh dunia glamor yang selama ini ia banggakan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa telah meremehkan seseorang yang jauh lebih mulia darinya. 2 hari berlalu setelah kejadian yang mengubah seluruh atmosfer Hanggar 7. Namun, nama itu, Raffi, mulai beredar dari mulut ke mulut, dari teknisi senior hingga staf kebersihan baru. Bukan karena Raffi berkoar, bukan karena ia mencari pujian, tapi justru karena ia diam. Ia bekerja seperti biasa, seolah tidak pernah menyelamatkan jet miliaran yen. Ia tetap datang lebih awal, mengepel lantai licin itu dengan kesabaran yang sama, menata peralatan yang bukan miliknya, menyeka kaca, hanggar dengan kain yang ia bawa sendiri dari kontrakan kecilnya. Namun, ada satu hal yang berubah. Orang-orang kini menatapnya berbeda. Jika dulu mereka menghindar saat melintas di dekatnya, kini mereka sekadar mengangguk singkat, kaku, tapi jujur. Seorang teknisi muda bahkan datang menghampirinya ketika Raffi sedang merapikan ember kecilnya. "Maaf ya, kemarin gue sempat ngetawain." Raffi hanya tersenyum tipis, tidak ada dendam, tidak ada luka. Tetapi jauh di dalam dirinya, ada satu kecemasan yang mengendap pelan. Ia tahu ia telah masuk area terlarang. Ia tahu ia telah membuka panel tanpa izin. Dan meskipun ia melakukan hal yang benar, dunia tidak selalu memberi hadiah kepada orang yang berniat baik. Banyak orang dihukum bukan karena kesalahan besar, tetapi karena kebenaran kecil yang mereka lakukan tidak sesuai prosedur. Sore itu, ketika Raffi membuka loker tuanya, ia mendapati secarik amplop lusuh yang telah menunggu selama 2 hari. Amplop berisi surat pengunduran diri yang ia tulis malam setelah insiden tersebut. Bukan karena takut, bukan karena malu, tetapi karena ia merasa tak ada lagi ruang baginya di tempat yang selama ini hanya melihatnya sebagai bayangan. Ia menyentuh amplop itu dengan hati-hati, seolah menyentuh kepingan nasib yang belum ia putuskan. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, sebuah suara mengetuk pintu loker dari samping. "Raffi-san." Kepala teknisi berdiri di sana, tidak dengan wajah marah, tetapi wajah serius yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. "Direktur ingin bertemu denganmu." Sekarang, Raffi duduk kaku di dalam ruang kantor pusat operasional hanggar. Ruangan itu dingin, bersih,
penuh aroma, kayu mahal dan wibawa yang membuat siapapun merasa kecil. Di depannya, duduk seorang pria tua berjas krem, berkacamata tipis, rambutnya keprakan, sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Namanya Mr. Hayama, pendiri sekaligus pemilik perusahaan penerbangan swasta terbesar kedua di Jepang. Di sampingnya berdiri Aika, dengan tangan terlipat di depan tablet. Namun wajahnya tidak lagi sombong, ada kegugupan yang mencair perlahan. "Jadi kamu," kata Mr. Hayama tanpa basa-basi, "yang memperbaiki sistem jet saya waktu itu." Raffi menunduk dalam. "Saya hanya mencoba, Tuan. Tanpa pelatihan resmi. Saya belajar dari ayah saya. Kami punya bengkel pesawat kecil di Lamongan, Indonesia." Ruangan itu hening beberapa detik. Mr. Hayama membuka sebuah berkas tipis di mejanya. Di dalamnya, catatan kejadian, rekaman CCTV, laporan teknisi, hingga hasil diagnosa pasca perbaikan. Semuanya menunjukkan hal yang sama. Jalur error itu tidak masuk dalam SOP normal. Jalur itu hanya bisa ditemukan oleh seseorang yang benar-benar mendengar mesin, bukan sekadar membaca indikator. "Kamu tahu banyak orang ingin bekerja di perusahaan saya," ujar Mr. Hayama. "Mereka kirim CV setebal buku, lulusan universitas teknik terbaik. Tapi kemarin, kamu menyelesaikan masalah yang tidak mereka temukan dalam waktu kurang dari 10 menit dan hanya dengan sebuah obeng tua." Raffi menelan ludah. Ia tidak tahu apa maksud kalimat itu. Tapi hal berikutnya membuat napasnya berhenti. Mr. Hayama berdiri, lalu meletakkan sebuah kartu kecil di meja. "Kartu undangan wawancara khusus divisi engineering. Kami ingin kamu mengikuti program pelatihan internal," katanya. "Jika kamu lulus, kamu bisa menjadi teknisi resmi perusahaan ini. Bergaji penuh, dilatih langsung di Osaka." Raffi tertegun. Dunia seakan berhenti berputar. Saya layak." Mr. Hayama menatapnya lurus, dalam, dan tegas. "Keahlian tidak melihat warna seragam. Nak, dunia terlalu lama memandang rendah orang yang bekerja dengan tangan. Kamu sudah menunjukkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan, intuisi." Aika menatap Raffi. Ada binar kecil yang tak bisa ia sembunyikan, sebuah binar yang bukan berasal dari rasa iba, melainkan rasa hormat. Namun di tengah semua itu, dada Raffi terasa sesak. Ia tahu tawaran itu adalah mimpi bagi banyak orang. Sebuah pintu besar yang membuka masa depan. Tetapi dalam pikirannya hanya ada satu bisikan. "Apakah ini jalan yang benar untukku?" Dan saat ia kembali ke loker, duduk sendirian dengan surat pengunduran diri yang belum ia ambil. Pertanyaan itu menggema ratusan kali lebih kuat di dalam dada. Sebelum ia sempat menjawabnya, seseorang muncul di pintu loker. Aika, tanpa seragam mewah, tanpa senyum sinis. Hanya seorang perempuan yang akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia abaikan. "Aku dengar, kamu mau keluar dari sini?" Raffi menunduk. Tidak menjawab, tetapi ia tahu sesuatu akan berubah setelah kata-kata berikutnya. Karena Aika menarik napas, menahan getaran di suaranya, lalu berkata pelan, "Aku salah menilai kamu, Raffi, dan aku tidak ingin kamu pergi sebelum aku memperbaiki kesalahanku." Aika berdiri di ambang pintu loker, seperti seseorang yang telah kehilangan arah. Rambutnya tidak setertata biasanya. Seragamnya tidak serapi saat ia menyambut para eksekutif kaya. Ada yang runtuh dalam dirinya, dan Raffi bisa melihatnya dalam tatapan yang tak lagi sombong, melainkan rapuh. "Aku tahu, kamu gak anggap serius ucapanku waktu itu," ucapnya pelan, suaranya hampir pecah. "Soal, kalau kamu bisa perbaiki jet dalam 10 menit, aku akan jadi istrimu." Raffi terdiam. Ia tak tahu apakah harus tersenyum, merasa tersinggung, atau mengalihkan pembicaraan. Tapi yang ia lakukan hanyalah menunduk sedikit dan mengembuskan napas ringan. "Aku nggak pernah menaruh apapun pada ucapan itu," jawabnya rendah.
Aku tahu itu cuma candaan. Aika menutup mata sesaat, seperti tertikam oleh kalimat yang sangat lembut namun jujur. Aku yang salah, Raffi. Aku mempermainkan harga dirimu, padahal kamu jauh lebih berharga daripada semua orang yang kemarin menertawakanmu. Hening. Hanya suara Aceh tua di ruangan loker yang bergetar pelan. Raffi tidak membalas. Ia hanya meraih ember kecilnya, seolah ingin melanjutkan hari seperti biasa. Namun, sebelum ia melangkah, Aika berkata sesuatu yang menghentikan seluruh gerak tubuhnya. Tapi aku yang menaruh harapan. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Bukan karena ucapanku, tapi karena kamu. Raffi terpaku. Ia tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta maaf, tidak pernah membalas perlakuan buruk siapapun. Dan kini, perempuan yang dulu meremehkannya berdiri di hadapannya. Bukan sebagai pramugari cantik yang angkuh, tapi sebagai seseorang yang akhirnya belajar menghormati manusia di luar penampilan. Namun Raffi bukan anak kecil yang mudah termakan kata-kata manis. Ia datang ke Jepang bukan untuk mencari cinta, bukan untuk mencari jabatan, tetapi untuk bertahan hidup. Karena itu, ia hanya menjawab dengan sederhana. Aku harus pikirkan semuanya dulu. Aika mengangguk, walau wajahnya jelas tampak patah. Beberapa hari berlalu, namun kecemasan Raffi tidak benar-benar hilang. Setiap kali ia membuka loker, amplop pengunduran diri itu seakan memanggil namanya. Setiap kali ia mengepel lantai hanggar, bayangan mesin jet yang ia perbaiki kembali menghantui pikirannya. Ia tahu ia bukan lagi sekadar tukang pel. Dunia telah melihat kemampuannya dan dunia meminta jawaban. Sampai akhirnya, suatu sore, ketika hanggar mulai sepi dan cahaya matahari senja memantul pada badan pesawat, Raffi memutuskan untuk mengambil amplop itu. Ia membuka loker, meraih amplop lusuh itu dan meremasnya pelan. Waktunya. Namun tepat ketika ia melangkah keluar ladang keraguannya sendiri, seseorang muncul di pintu. Kepala teknisi. Nafasnya sedikit memburu. Raffi-san, pengunduran diri kamu sudah ditemukan di loker. Raffi membeku. Kau harus ikut aku, sekarang. Di ruang rapat eksekutif, suasana tegang menggantung di udara. Para petinggi perusahaan duduk melingkar, menatap serangkaian dokumen dan foto yang diproyeksikan ke layar. Tidak satu pun dari mereka tertawa, tidak satu pun mengangkat suara. Di tengah ruangan, berdiri Mr. Hayama, pria tua yang matanya tajam seperti seseorang yang sedang menilai harta karun berdebu. Dia mengundurkan diri, tanyanya datar. Kepala teknisi mengangguk. Setelah beberapa detik hening, Mr. Hayama berkata, "Kita kehilangan seseorang yang seharusnya tidak boleh kita biarkan pergi." Sementara itu, di luar gedung, Raffi berjalan perlahan menuju pintu keluar hanggar. Ember kecilnya tergantung di tangan. Langkahnya tenang, tapi hatinya bergejolak. Ia tidak tahu apakah meninggalkan tempat itu adalah hal terbaik. Namun ia merasa mungkin hidup ingin membawanya pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar lantai licin yang ia bersihkan setiap hari. Namun ia tidak tahu bahwa dunia diam-diam telah mengikuti langkahnya, bahwa seseorang di balik layar telah memperhatikan setiap gerak tangannya, bahwa hidupnya akan berubah jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dan pada hari itu, hari ketika Raffi memutuskan untuk menghilang diam-diam dari Narita, Aika mendengar kabar itu. Saat ia turun dari bus karyawan dan melihat hanggar kosong tanpa sosok yang biasanya berdiri dengan pel tua di tangannya, hatinya runtuh. Tidak ada Raffi, tidak ada obeng tua di pinggangnya, tidak ada senyum tipis yang mereda di ujung bibirnya. Yang tersisa hanya satu bisikan kecil yang menyentuh dadanya seperti kabut tipis. Aku terlambat. 3 hari berlalu sejak Raffi menghilang dari hanggar 7. Namun, bagi sebagian orang, terutama Aika,
Rasanya seperti 3 tahun. Setiap sudut hanggar yang dulunya ia anggap biasa saja, kini terasa kosong, hampa. Tidak ada lagi sosok lelaki kurus dengan sandal plastik yang berjalan perlahan menyeka noda oli. Tidak ada lagi tatapan tenang yang tidak pernah membalas penghinaan. Tidak ada lagi keberanian diam yang membuatnya merasa kecil di hadapan kesederhanaan. Aika menunggu. Ia mencari. Ia menanyakan pada staf kebersihan, teknisi, bahkan petugas keamanan. Tetapi jawabannya selalu sama. Dia pergi tanpa bilang apa-apa. Raffi menghilang seperti bayangan yang ditelan cahaya pagi. Di ruang tunggu bandara, Aika duduk sendirian, memandangi layar televisi yang menampilkan program dokumenter tentang pesawat-pesawat buatan tangan. Ia tidak memperhatikan isi acaranya. Ia sekadar melamun, menahan rasa bersalah yang membengkak tanpa arah. Namun, tiba-tiba, sebuah suara di televisi membuat tubuhnya tersentak. Saya belajar dari almarhum ayah saya. Kadang, suara mesin lebih jujur daripada suara manusia. Aika mendongak cepat. Napasnya terhenti. Ia menajamkan telinga. Itu suara Raffi. Suara yang ia pikir tidak akan pernah ia dengar lagi. Ia berdiri terburu-buru, mendekati layar televisi, jantungnya berdebar seperti hendak pecah. Dan di sana, di layar itu, terlihat wajah yang begitu ia kenal. Wajah yang sederhana, namun kini memancarkan sesuatu yang berbeda. Cahaya baru, wibawa baru, keteguhan yang tidak ia lihat saat Raffi mengepel lantai hanggar. Pada layar tertulis, Raffi Prasetyo, inisiator bengkel mandiri untuk anak mekanik Indonesia di Jepang. Di belakang Raffi, tampak sebuah bengkel tua yang sedang direnovasi. Bukan bengkel mewah, bukan bangunan perusahaan besar, hanya sebuah ruang kecil dengan kabel-kabel bekas, panel rusak, meja kayu tua, dan beberapa anak muda yang duduk melingkar. Belajar! Aika menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya langsung berkaca-kaca. Raffi tidak pergi karena ia kalah. Ia pergi karena ia memilih jalan yang jauh lebih mulia. Ia tidak menerima tawaran gaji besar. Ia tidak mengejar posisi. Ia tidak kembali untuk menuntut hormat. Ia membangun tempat bagi orang-orang kecil seperti dirinya dulu. Tempat di mana tidak ada seragam yang menentukan harga diri seseorang, di mana mesin adalah guru dan kesabaran adalah bahasa. Aika berbisik pada dirinya sendiri, suara gemetar. "Kenapa, Ju? Kamu tidak bilang apa-apa?" Namun ia tahu jawabannya. Raffi bukan tipe yang berteriak meminta perhatian. Ia bukan tipe yang mengungkapkan luka dengan kata-kata. Ia hanya pergi ketika ia merasa tempat itu bukan lagi rumah bagi dirinya. Di kota Lamongan yang jauh dari Jepang, seorang ibu tua menerima surat dengan cap pos asing. Tangan keriputnya membuka amplop perlahan. Di dalamnya hanya ada satu foto. Foto Raffi berdiri di depan bengkel kecil yang diberi nama Bengkel Pak Marzuki untuk semua anak yang punya mimpi. Air mata sang ibu jatuh tanpa suara. Raffi tidak pulang membawa harta, tidak membawa jabatan, tidak membawa kemewahan. Tetapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia membawa pulang kembali mimpi ayahnya. Ia menghidupkannya kembali dengan tangan yang dulu dianggap tidak layak memegang apapun selain pel tua. Sementara itu, Aika berdiri lama di depan jendela lounge bandara. Tangannya menggenggam ponsel yang menampilkan satu pesan tak terkirim. Pesan yang sejak 2 hari lalu ia tulis, namun tidak pernah ia kirimkan. "Maafkan aku, bolehkah aku datang ke tempatmu? Bukan sebagai pramugari, tapi sebagai seseorang yang ingin mengenalmu lebih dalam." Namun ibu jari Aika selalu berhenti tepat sebelum menekan tombol kirim, karena ia tahu Raffi bukan lelaki yang mengejar janji, apalagi janji yang lahir dari kesombongan. Ia bukan lelaki yang membutuhkan kata manis. Ia hanya mengerti bahasa ketulusan. Aika menutup matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia bekerja sebagai pramugari,
Ia merasakan perasaan asing yang menitikkan air mata di pipinya. Kerinduan, penyesalan, dan harapan kecil yang takut ia sebut sebagai cinta. Sementara itu, jauh di Osaka, di sebuah bengkel kecil berdinding baja, suara mesin bor menggema pelan. Raffi mengajar 3 anak muda TKI dengan kesabaran seorang ayah. Ia tersenyum. Tak ada hanggar mewah, tak ada jet raksasa, tak ada sorotan kamera atau gelar profesional. Namun di sana, hatinya pulang. Senja turun pelan di Osaka, mewarnai langit dengan warna jingga yang lembut. Di bengkel kecil yang Raffi bangun dengan uang seadanya, kehidupan baru mulai bertunas. Kabel-kabel bekas tertata rapi di rak-rak sederhana. Panel instrumen rusak menumpuk di sudut ruangan, dan suara obeng yang berputar menjadi musik yang menemani setiap detik pelatihan. Di tengah bengkel itu, Raffi berdiri menghadap 3 anak muda sesama TKI. 2 dari mereka mantan buruh pabrik yang dirumahkan. 1 lagi pernah bekerja ilegal di proyek bangunan. Tidak satupun dari mereka memiliki ijazah teknik. Tidak satupun dari mereka pernah diajari bahwa mereka berharga. Tetapi di sini, Raffi memperlakukan mereka seperti murid yang pantas dihormati. "Jangan cuma lihat warnanya," ujar Raffi sambil memegang kabel panjang yang warnanya mulai pudar. "Rasakan arusnya. Mesin itu bicara kalau kamu sabar mendengarnya." Anak-anak muda itu mengangguk. Wajah mereka menyala oleh semangat yang dulu tidak pernah mereka miliki. Raffi melihat sedikit dirinya di mata mereka. Keraguan, kemiskinan, rasa tidak dianggap, tetapi juga harapan kecil yang bisa tumbuh jika diberi cahaya. Bengkel itu sederhana, dindingnya dari baja ringan, lantainya kabur oleh noda oli yang tertanam sejak puluhan tahun. Tapi Raffi tidak peduli. Baginya, tempat ini jauh lebih bernilai daripada hanggar mewah Narita. Karena di sini, tak ada yang menertawakan, tak ada yang memandang rendah, tak ada harga diri yang diinjak. Sementara di Tokyo, rapat besar digelar di kantor pusat perusahaan penerbangan tempat Raffi dulu bekerja sebagai tukang pel. Para direktur duduk melingkar, membahas evaluasi internal. Nama Raffi Prasetyo muncul di layar presentasi. Foto-foto dari bengkel kecil di Osaka terpampang jelas, menunjukkan kelas pelatihan sederhana namun penuh tekad. "Kita kehilangan dia," gumam salah satu direktur muda. Kepala teknisi menunduk pelan, suaranya berat. "Aku pikir dia akan kembali, tapi ternyata dia memilih jalannya sendiri." Mr. Hayama, pendiri perusahaan itu, duduk di ujung meja. Wajahnya tak menunjukkan emosi, tetapi matanya menyimpan kekaguman yang tidak ia ucapkan. "Orang seperti dia," ujar Mr. Hayama perlahan, "tidak hidup untuk perusahaan. Perusahaanlah yang seharusnya belajar dari orang seperti dia." Ruangan itu hening. Tidak ada yang membantah. Mereka tahu. Mereka telah menilai berlian sebagai debu. Pada hari yang sama, di Osaka, Aika melangkah keluar dari taksi dengan tangan gemetar. Ia berdiri di depan pagar bengkel kecil yang belum selesai dicat. Ada papan kayu dengan tulisan tangan besar. Di sini tidak ada yang diremehkan. Aika menatap papan itu lama. Kata-kata itu menghantam dadanya seperti angin dingin musim dingin. Ia melangkah masuk pelan, melewati halaman yang dipenuhi aki bekas, gulungan kabel, dan perkakas sumbangan. Dari pintu bengkel, ia melihat Raffi sedang berjongkok menjelaskan jalur kelistrikan pada seorang pemuda bertato yang mendengarkan dengan mata berbinar. Sinar matahari sore menyinari wajah Raffi, membuatnya tampak lebih matang, lebih kuat, dan lebih damai. Ia berbeda. Ia bukan lagi lelaki yang berdiri di ujung hanggar dengan pel tua. Ia adalah seseorang yang sedang membangun masa depan untuk orang lain. Aika berdiri mematung di pintu. Tak mampu maju, tak mampu bersuara. Dadanya penuh dengan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Penyesalan, kagum, rindu, semuanya bercampur, membuat tenggorokannya tersumbat. Saat Raffi akhirnya berbalik, pandangan mereka bertemu, dan detik itu, dunia seakan berhenti berjalan. Raffi terpaku. Aika menunduk,
lalu kembali menatapnya dengan mata yang memohon izin untuk mendekat. Kali ini, tidak ada sinis, tidak ada jarak, hanya dua manusia, yang akhirnya melihat satu sama lain apa adanya. Raffi melangkah mendekat. Ia tidak tersenyum besar, tapi senyum kecil itu cukup untuk membuat lutut Aika melemah. "Kamu jauh-jauh datang ke sini," ucap Raffi pelan. Aika mengangguk. "Saya sudah lama ingin datang, tapi baru sekarang saya punya keberanian." Bengkel itu sunyi, hanya angin sore yang menggerakkan atap seng. Raffi menatapnya lama, tidak dengan marah, tidak dengan kebingungan, melainkan dengan ketenangan seorang lelaki yang telah menemukan tempatnya di dunia. Akhirnya ia berkata, "Masuklah, di sini. Tidak ada yang datang terlalu terlambat." Aika melangkah masuk. Dan saat ia berdiri di bawah papan, bertuliskan, "Di sini tidak ada yang diremehkan." Air matanya jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diterima sebagai manusia, bukan sebagai wajah cantik dalam seragam mahal. Dan di bengkel kecil itu, sebuah kisah yang dulu lahir dari penghinaan mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Hujan rintik turun perlahan di Osaka ketika Raffi menuangkan teh panas ke dalam 2 cangkir kecil. Lampu temaram bengkel memberi cahaya keemasan yang lembut, menyoroti meja kayu tua yang penuh goresan waktu. Di seberangnya, Aika duduk dengan kedua tangan yang saling menggenggam, seolah ia tidak tahu harus berbuat apa dengan rasa bersalah yang selama ini menumpuk di dadanya. Aroma teh bercampur dengan bau besi dan oli, namun bagi Aika, tempat itu terasa jauh lebih hangat daripada lounge kelas 1 di bandara. Di sini tidak ada kemewahan, tidak ada formalitas, tidak ada siapapun yang menilai dari penampilan. "Kamu beneran tinggal di sini?" tanya Aika akhirnya, suaranya lirih. Raffi mengangguk sambil tersenyum kecil. "Tempat ini sederhana, tapi banyak hati yang tumbuh di dalamnya." Aika menatap ke sekeliling, dinding baja, rak usang, kabel-kabel berserakan, suara mesin kecil dari ruangan belakang. Tetapi, apa yang ia rasakan justru kehangatan yang belum pernah ia temui sepanjang hidupnya di dunia aviasi yang glamor. "Maaf," ucap Aika tiba-tiba. Suaranya pecah. "Waktu itu, kata-kataku menyakitimu." Raffi menghela napas pelan. "Aku tahu kamu nggak serius, dan aku nggak pernah menganggapnya lebih dari candaan." Aika menggigit bibirnya, matanya memerah. "Tapi aku serius sekarang." Raffi terdiam. Hujan di luar seolah ikut berhenti mendengar kata-kata itu. Aika melanjutkan dengan suara bergetar. "Sejak kamu pergi, aku baru sadar sesuatu. Aku bukan cuma merasa bersalah, aku kehilangan arah." Raffi menunduk, memandangi cangkir teh yang uapnya mulai memudar. "Kamu bukan orang yang harus meminta maaf," ujarnya pelan. "Tapi aku mau," balas Aika cepat, hampir putus asa. "Karena kamu orang pertama yang bikin aku sadar, aku hidup di dunia yang penuh kepalsuan. Aku tersenyum setiap hari, tapi hatiku kosong. Sampai kamu datang dan mengajari aku sesuatu yang tidak pernah aku dapatkan dari siapapun." "Apa itu?" tanya Raffi, lembut. Aika menatapnya dengan mata yang dipenuhi air. Bahwa manusia tidak diukur dari seragamnya, dari pekerjaannya, atau dari kata orang, tapi dari ketulusannya. Raffi mengusap tengkuknya, canggung namun hangat. Ia tidak terbiasa mendengar kata-kata seperti itu ditujukan kepadanya. Untuk mengalihkan suasana, ia bangkit dan mengambil sebuah buku tua dari rak kecil. Buku itu berisi catatan tangan almarhum ayahnya, skema mesin, catatan perbaikan, dan mimpi-mimpi sederhana tentang bengkel kecil mereka di Lamongan. Ia meletakkan buku itu di hadapan Aika. "Kalau kamu mau mengenal aku lebih dalam," kata Raffi, "mulailah dari sini." Aika membuka halaman pertamanya. Di sana tertulis, "Mesin adalah guru yang baik. Ia tidak menilai manusia dari penampilan, tapi dari kesabaran." Air matanya jatuh perlahan, bukan karena sedih, tetapi karena hormat. "Raffi,
Suara Aika nyaris berbisik, "Aku ingin ada di sini. Aku ingin belajar. Bukan tentang mesin, tapi tentang kamu." Hening menyelimuti ruangan. Namun hening itu bukan kosong, melainkan hening yang membuat dua hati pelan-pelan mendekat, seperti dua potongan logam kecil yang akhirnya menemukan medan magnetnya. Raffi duduk kembali, menatap hujan yang membasahi kaca jendela bengkel. "Aku nggak tahu masa depanku seperti apa," ucapnya jujur. "Tapi aku tahu satu hal, aku nggak mau jalan sendirian." Aika menatapnya, dan sebuah senyum kecil muncul di tengah air mata. "Kalau begitu," katanya pelan, "biarkan aku ikut berjalan, kalau kamu mau." Raffi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menutup buku itu dengan lembut, dan dalam keheningan sederhana itu, jawaban sebenarnya telah terucap tanpa suara. Di luar, hujan berubah menjadi gerimis. Dan di dalam bengkel kecil itu, sebuah takdir baru mulai tumbuh. Musim semi tiba di Jepang, menyelimuti Osaka dengan warna-warna lembut yang hanya hadir beberapa minggu dalam setahun. Bunga sakura perlahan mekar, seakan ikut merayakan kehidupan baru yang mulai bertunas di bengkel kecil milik Raffi. Namun di balik keindahan itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu. Pagi itu, sebuah jet putih elegan berhenti di landasan bandara Itami. Bukan jet pejabat, bukan jet selebritas, namun jet itu disewa secara khusus untuk satu perjalanan yang maknanya melebihi kemewahan apapun, perjalanan pulang. Di dalam kabin, Raffi duduk diam dengan kemeja sederhana dan jaket tipis. Di tangannya tergenggam sebuah koper kecil berisi pakaian secukupnya, alat perbaikan tua, dan foto ayahnya yang memegang kepalanya ketika ia masih anak kecil. Ia menatap foto itu lama, seakan berbicara dalam hati, "Ayah, aku pulang," tapi tidak sebagai orang yang dulu pergi. Di sampingnya, Aika mengenakan blus putih polos dan celana krem. Tidak ada lagi seragam pramugari yang membuatnya tampak jauh darinya. Kini, ia hanya seorang perempuan yang memilih jalan bersama laki-laki yang dulu ia hina. Namun kini, ia hormati sepenuh hati. Raffi menatapnya, dan Aika menjawab dengan senyum kecil. Senyum yang penuh keberanian dan ketulusan. Pesawat itu membawa mereka ke Indonesia, ke sebuah desa kecil di Lamongan. Tempat di mana mimpi Raffi pertama kali lahir, lalu terkubur, lalu hidup kembali. Desa itu gempar. Warga berlari ke pinggir jalan, anak-anak berteriak memanggil teman-temannya, dan angin membawa kabar lebih cepat dari langkah manusia. Raffi pulang. Di depan bengkel tua yang telah lama terkunci, seorang ibu tua berdiri dengan kain tenun di tangannya. Wajahnya sembab, matanya merah. Bertahun-tahun ia menunggu kabar dari anaknya. Kini, suara deru jet menggema di langit sawah, membuat hatinya gemetar. Pintu jet terbuka. Raffi melangkah turun perlahan, memakai sandal kulit sederhana yang mengingatkannya pada masa kecilnya. Ia mengangkat wajahnya pada angin desa. Angin yang membawa aroma sawah, tanah basah, dan kenangan. "Ibu," bisiknya. Sang ibu berlari tertatih. Ketika tangannya menyentuh wajah Raffi, seluruh desa seperti terdiam. Air mata ibu itu jatuh tanpa suara, membasahi tangan anak yang dulu pergi sebagai buruh kebersihan. Namun kini pulang sebagai seseorang yang dihormati karena kebaikannya. Aika turun menyusul, mengenakan kebaya sederhana yang ia beli diam-diam di Osaka. Ia menunduk, mencium tangan ibu Raffi dengan penuh hormat. Tidak ada sombong, tidak ada kepalsuan. Hanya ketulusan seorang perempuan yang telah belajar arti manusia dari lelaki yang ada di sampingnya.